Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Aku akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 8 subtema 1 pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 8 subtema 1 pembelajaran 3 terdiri dari PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak kelas 5 yang hebat, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian saksikan pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah bentang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Rumah bentang Ulu Palin. Ayo membaca. Nah, kalian perhatikan bacaan berikut ini dengan seksama. Rumah bentang atau rumah panjang Ulu Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah bentang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah bentang Ulu Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah bentang ini pertama kali dibangun. Namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaluh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah bentang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah bentang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Ulu dan sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah batang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak dipelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun pada Sabtu 13 September 2014, malam rumah betang Ulu Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Ulu Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Nah, berdasarkan cerita tadi, yang pertama, ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks Rumah Betang Ulu Palin. 2. Apa keunikan rumah betang? 3. Apa keunikan rumah adat di daerahmu? Mari anak-anak yang hebat, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Peristiwa yang terjadi pada teks Rumah Betang Ulu Palin. 1. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang pertama kali dibangun. 2. Diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaluh Apalin pada tahun 1800-an. 3.
Kemudian rumah petang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. 4. Rumah petang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Ulu dan Sungai Nyabau akibat erosi. 5. Rumah petang Ulu Palin tertimpa musibah kebakaran pada tanggal 13 September 2014 dan tidak ada yang tersisa. 2. Keunikan rumah petang Ulu Palin. 1. Memiliki tinggi 5-6 meter dan berukuran panjang 268 meter. 2. Dihuni oleh lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. 3. Dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas, atau banjir. 4. Bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam. 5. 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Ulu dan Sungai Nyabau akibat erosi. Yang keenam, dapat ditemui di pinggir sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Nah, itu tadi adalah keunikan rumah petang Ulu Palin. 3. Keunikan rumah adat di daerahmu. Nah, di sini kita akan membahas keunikan rumah adat di Jawa Tengah. 1. Rumah joglo memiliki 2 bagian utama, yaitu pendopo sebagai tempat menerima tamu dan rumah bagian dalam. 2. Bentuk atap rumah joglo terdiri dari 2 bidang, segitiga, serta trapesium. 3. Atap rumah joglo dibedakan menjadi 2, yaitu atap rumah joglo lambang sari dan lambang gantung. 4. Masyarakat biasa umumnya membangun rumah joglo dengan gaya joglo limasan, joglo sinom, joglo jompangan, joglo pangrawit. 5. Bangsawan tinggal di bangunan joglo dengan gaya joglo semar tinandu, joglo mangkurat, dan joglo hageng. 6. Tiang pada rumah joglo umumnya berjumlah 16. Tiang penyangga atap utama disebut sokoguru. Tiang penyangga bagian luar disebut sokorowo. Tiang-tiang penyangga atap bagian paling luar setelah sokorowo disebut soko emper. Itu tadi adalah keunikan rumah adat di daerah Jawa Tengah. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Nah, sekarang anak-anak hebat, kita akan membahas tentang keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Ayo membaca. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Berikut contoh budaya daerah di Indonesia. 1. Bahasa daerah. 2. Rumah adat. 3. Pakaian adat. 4. Kesenian daerah. 1. Keragaman bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, di sini coba perhatikan panah yang Pak Agung tunjukkan. Bahasa Indonesia, saya. Bahasa Jawa, aku atau kulo. Bahasa Sunda, abdi. Bahasa Batak, ahu. Bahasa Papua adalah sa. 2. Keberagaman rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, perhatikan tabel berikut. Yang nomor 1, rumah adatnya Rumoh Aceh, Rumoh Krang Bade, berasal dari Aceh, dan seterusnya.
3. Keberagaman pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Nomor 1, contohnya nama pakaian adat Ele Balang yang berasal dari Aceh. 4. Keragaman kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tarian-tarian dan lagu daerah. Berikut beberapa nama tari dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Indonesia memang memiliki masyarakat majemuk. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, dan bertoleransi antar warga masyarakat. Masih banyak keragaman masyarakat Indonesia lainnya. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Nah, anak-anak hebat kelas 5, mari kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Ayo membaca. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kehidupan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam atau hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris yaitu pertanian dalam arti luas, antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah perkebunan teh, yaitu bentuk pengolahan dalam bidang agraris. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik, atau penanaman dengan media air, atau vertikultur, yaitu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakkan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, di sini adalah peternakan ulat sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Nah, di sini adalah usaha dalam bentuk perikanan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu.
bidang usaha ekstraktif, yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Nah, ini salah satu contoh, yaitu pertambangan. Nah, anak-anak, di sini ada tabel. Itu yang pertama, nomor 1, jenis usaha kebun sayur, sumber daya alam yang digunakan, yaitu tanah pekarangan, hasil usaha, antara lain bayam, tomat, kacang panjang. Manfaatnya, bahan pangan keluarga untuk dijual. Kemudian yang kedua, ada jenis usaha ternak ayam, sumber daya alam yang digunakan yaitu tanah pekarangan dan hewan. Hasil usaha yaitu daging dan telur. Manfaatnya, kebutuhan protein terpenuhi. Kemudian yang ketiga, jenis usaha pengrajin tempe. Sumber daya alam yang digunakan yaitu tumbuhan atau kedelai. Hasil usaha yaitu tempe. Manfaatnya, kebutuhan pangan keluarga terpenuhi. Berikutnya yaitu jenis usaha tambak udang, sumber daya alam yang digunakan, tepi laut, dan hewan. Hasil usaha yaitu udang. Manfaatnya yaitu kebutuhan pangan keluarga terpenuhi. Yang kelima, jenis usaha yaitu pertanian. Sumber daya alam yang digunakan yaitu tanah sawah dan tumbuhan. Hasil usaha yaitu padi. Manfaatnya adalah kebutuhan pangan keluarga terpenuhi. Nah, ini merupakan tabel berkaitan dengan jenis usaha, sumber daya alam yang digunakan, hasil usaha, serta manfaat yang kita dapatkan. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah kalian sudah mengerti penjelasan Pak Agung? Mudah-mudahan kalian mengerti dan tetap semangat. Tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, anak-anak hebat kelas 5, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung dari awal tadi sampai akhir ini, maka kalian akan mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 8 subtema 1 pembelajaran 3. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.